muda. Gimana nenek-nenek gimana? Hah? Udah sini di mana? Wah, keluar, saya keluar, saya di situ. Baik, enggak, gimana enaknya aja kalau di Bismillahirrahmanirrahim. Volume mana coba dibalik mana? Apa deh? Coba. Volume ada. Cuy. Halo. Cuy. Dulu. Kelingian boy ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man tabi'ahum ila yaumal qiyamah amma. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iya bitaqwallahi faqad fadal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala aidan, walillahi 'alan nas hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa qala aidan, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Akhirul ayat. Shadaqallahul adzim. Pertama, ya saya hormati, yang kita sama-sama hormati siang sore hari ini, Ibu Ketua Majelis Ta'lim Jumat Barokah, Ibu Hajah Mursyidah. Mudah-mudahan beserta segenap pengurus majelis, ya Hayyu ya Qayyum, mudah-mudahan selalu istiqomah. Beliau disehatkan, panjang umurnya, Allah limpahkan rizki yang barokah, halal dan thayyiban mubarakah. Allah berikan keluarga yang mawaddah warahmah, cucu putra putri yang solih solihah, mudah-mudahan selalu dalam berkah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya saya hormati sahibul bait, walimatul hajat fi sahibin niyah fi sahibil bait, Bapak Haji Muhammad Nur Effendi Epreni, atau julukannya Bapak Pepen, beserta Ibunda Hajah Saudah, nama terkenalnya Bu Uud. Iya muneh. Saudah jadi Uud. Iya. Iya. Ternyata Ibu Saudah punya nama panggilan yang terkenal. Iya.
Mudah-mudahan beliau, ibu dan bapak beserta keluarga besar Sohibul Bait, rumah ini yang dipakai untuk ngaji, mengingat Allah Subhanahu wa taala, turun cucuran berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan beliau sehat, panjang umur, ananda beliau, putri tercinta beliau yang sedang umrah walimatus syafar, mudah-mudahan berangkat hingga kembali pulang dalam keadaan lindungan Allah dan diselamatkan oleh Allah dan mencapai umrah yang mabrurah. Amin. Ya, saya hormati ibu-ibu semua, orang yang hadir di siang sore hari ini, hadirin orang tuaku semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu pun demikian. Gegoh gawoh, podo wae, sami mawon. Mudah-mudahan sarwa baik. Oh iya. Sarwa keneh. Iya. Jadi mudah-mudahan semuanya pun sama. Di hari yang sangat berkah, Sayyidul Ayyam, hari yang paling berkah, yakni hari Jumat. Allah taburkan keberkahan. Mudah-mudahan semuanya pun sama. Allah berikan badan sehat, umur yang panjang namun akalnya tetap sehat. Allah berikan rizki yang halal, yang berkah. Amin. Yang sudah haji, hajinya jadi hajah mabrur. Yang sudah umroh, umroh ne mabrur. Semakung umroh beno daftar. Iya, ngesan. Mudah-mudahan ya ada bagian. Amin ya rabbal. Hadirin ibu, orang tuaku semuanya, izin Al-Fakir Sofyan kembali berdiri di hadapan orang tuaku semuanya. Tentu mari hujung tahun 2024, betul? Tentu sedikit mereply kembali ulang bahwa begitu banyak karunia nikmat yang Allah berikan. Yang Allah berikan jemaah, saya dikenikan oleh Allah, yang Allah sudah hampir 1 tahun. Tentu begitu banyak nikmat Allah, mari kita bersyukur. Sedikit mengingat berapa banyak dosa yang kita perbuat dalam 1 tahun ini, kemudian banyak mengingat amalkah yang kita bawa, bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'toina kal kautsar, karena Allah sudah melimpahkan nikmat yang besar, yang banyak, kesehatan lebih banyak daripada sakitnya, betul? Kemudian itu ngaji, alhamdulillah, bahwa setiap Jumat, dari Jumat ke Jumat kita bertemu. Artinya ibu pengajian keliling dari masjid, dari rumah, itu adalah nikmat terindah. Dan insya Allah ibu saunyine semuanya tidak akan rugi nanti di hadapan Allah Subhanahu. Di antara orang yang rugi nanti adalah orang yang akan menangis di hadapan Allah, mereka yang mati tidak mau hadir di dalam pengajian. Na'udzubillahi min. Mudah-mudahan nikmat waktu ini adalah waktu terindah untuk berzikir mengingat Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil ali. Itu kalimat yang paling ringan namun berat pahalanya di hadapan Subhanahu wa ta'ala. Kemudian bersyukur nikmat iman, nikmat keyakinan. Kita yakin semuanya sudah diatur oleh Sang Maha Pengatur. Qul huwallahu Allahus lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Tidak ada setara dan tak ada tempat meminta, hanya kepadanya Sang Maha Pencipta. Alhamdulillah. Nikmat Islam sebagai Islam yang baik, inilah kita mengur ukhuwah al-Islamiyah,
mengukur persamaan di antara perbedaan. Allah tak memandang suku siapa yang paling mulia. Allah tak memandang jabatan tertinggi, kadar iman dan takwalah yang Allah pandang di dalam dada setiap manusia. Maka seorang Islam yang baik mampu menjaga perkataan. Bu, hari ini di TikTok sedang rame, betul? Ibu sudah tahu? Yang ibu tulis bagus apa kagak? Jangan-jangan ibu nambahin dosa. Hari ini Masya Allah, kita lihat banyak antar kiai kembali kiai. Apalagi orang awam karuhan nambah-nambah. Na'udzubillahimin. Saya hanya ngelihatnya istighfar, Bu. Ya, kenapa? Itulah Allah tak pernah memandang orang karena ilmunya semata. Pelajaran terindah yang kita ambil dari Gus Miftah, bahwa ilmu ada batasan, betul? Ketika seseorang benar, orang itu bisa sombong karena ilmu, Bu. Betul? Ada sombong karena jabatan, ada sombong karena kaya, ada sombong karena pengetahuan. Beliau, iya, tampan cantik bisa jadi orang sombong. Beliau sesuai dengan keilmuan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka saya nggak sanggup komen. Saya istighfar dan berminta, ya Allah, jauhkan saya dari hal demikian. Ya, maka ambil ibrah. Kenapa saya ngajak ambil ibrah dari kejadian beliau? Bahwa dosa membawa nikmat. Coba. Ketika beliau ditegur oleh Allah, karena bukan sekali-kali, beliau selalu agak sering bahasanya yang agak aneh, bercanda. Dan Rasulullah memang, ya, kalau Rasulullah itu pasti senang bercanda, betul? Tapi bercanda dalam kebaikan, Bu, tanpa harus meremehkan dan mengkerdilkan orang. Maka dalam kitab Hikam lam yakbil Allah bimulatafatil insan wal imtihan, biasanya ketika orang itu merasa tinggi pasti diuji jatuh kembali. Dulu saya ngambil pelajaran dari Syekh Ibu almarhum, Allahumma firlahu warhamhu. Umur 11 tahun beliau menyampaikan sudah menjadi imam Masjid Madinah, Bu. Itu salah satu motivasi belajar saya. Syekh Ali Jabir itu 11 tahun umur sudah jadi imam Masjid Madinah. Beliau sudah hafal 6.666 ayat. Sudah di luar kepala. Kalau baca aja masih selip. Betul. Suatu hari beliau dihinggapi rasa ujub dalam diri, merasa gampang. Ketika sholat maghrib tiba, beliau agak meremehkan Quran. Kata beliau, Al-Fatihah sudah gampang, Quran itu sudah ada di saya. Ada perasaan itu di dalam dirinya. Begitu sholat maghrib tiba, usolli fardal maghribi, Allahu Akbar, Allah cabut ilmunya. Hari itu Allah cabut 6.666 ayat itu hilang. Tidak ada dalam akalnya. Sehingga beliau tersungkur menangis, memohon ampun kepada Allah. Ternyata menggampangkan agama Allah Subhanahu, ada sifat sombong di dalam diri. Saya buka kitab saya. Ada dulu Nabi Daud. Ibu tahu Nabi Daud? Enggak kan? Sama namanya aja. Nabi Daud itu, Bu, mukjizatnya enggak jalan pakai kaki kita. Beliau terbang pakai awan. Suatu hari ketika beliau sedang terbang agak sombong dengan umatnya. Dia, gua ada cok hamboknya apa nih. Tapi segitu beliau merasa hebat karena bisa terbang, malaikat Jibril nabok, dihantam Jibril perintah Allah, tersungkur Daud ke tanah. Diingatkan, hei Daud, kamu dari tanah ngerasa sombong baru berdiri di atas angin. Tuh, Nabi, Bu. Nah, yuk, dosa sedang ditegur Gus Miftah oleh Allah. Tapi jangan kita jadikan dosa buat kita juga. Ambil ibrah bahwa gampang memuliakan dan menghinakan seseorang, betul?
seorang tukang dagang es, tadinya dianggap sepele, tapi cucuran keringatnya buat anak istrinya dicari dari barang halal, betul? Tapi dihinakan oleh manusia, seketika dibalikan oleh Allah menjadi orang mulia. Subhan. Maka jangan pernah memandang orang rendah, Bu, karena pakaian itu nggak pernah dilihat oleh Allah. Di sini pelajaran, dosa membawa nikmat. Mudah-mudahan beliau bisa mengambil ibrah, dan kita semua mengambil pelajaran agar tak gampang meremehkan orang lah. Karena Islam itu bicaranya harus terjaga. Iya, saya aja ngajar itu belajar, Bu. Kata guru saya, dinasehati oleh guru saya. Saya kan sering ke guru saya minta nasihat. Kemarin setengah bulan yang lalu lah, ya. Saya pun siwan ke guru saya, ahli fikih guru saya. Kata beliau, "Nak, Sofyan, kalian kan jadi guru. Pasti kadang-kadang jengkel sama murid, betul? Di dalam murid itu berbeda-beda, nak. Ada yang pinternya cepet, ada yang agak bakbolan." Tuh bakbolan. Iya. Bakbolan tuh susah, Bu. Diajarinnya nggak masuk, mah. Kan kadang-kadang ngejengkelin ya. Kata beliau, "Nak, tugas kamu tuh hanya ngajarin, bukan maksain bisa. Jengkel manusia, tapi hati-hati kata-katamu." Tuh, kata beliau. Dan sayangmu kepada yang pinter sama yang nggak pinter harus sama. Tuh, begitu nasihat beliau. Artinya, manusia ini harus mampu menjaga. Mohon maaf, ya maaf. Kalau murid saya tolol-tololin, pasti ada rasa sakit hati. Ya, maka saya selalu diajarkan kalam yang salah tapi dianggap benar. Gimana kalam salah? Kalam salah, ucapan salah, tapi harus begitu. Ketika anak yang bandel, saya nggak bilang kamu nakal, nak. Anak pinter ya. Padahal salah, betul? Karena kalam salah, tapi jadi doa buat dia, betul? Maka kata Syekh, kata Imam, disampaikan ya oleh seorang ulama, Syekh Ibnu Hajar mengatakan, anak yang ketika dijewer, tapi jeweran dengan ucapan benar, artinya salah, tapi dibenarin kalimatnya. Jangan ibu marah sama anak-anak, anak belis, nah jangan. Maaf, ini salah. Tapi bagaimana? Anak emak di sini dong, pahanya diambil. Pinter dah ya, pinter. Nah, benar. Salah kan? Anak salah harusnya dibilang salah. Tapi kalam kita harus dikalamkan baik. Karena Islam mengajarkan milisanihi wa yadihi, bahasa kalam yang baik biar jadi doa, Bu. Paham? Nah, ini musibah. Tapi jangan jadi memperbanyak maksiat kita dengan menghujat beliau. Hari ini, Bu, saya lihat itu dibuat-buat aneh-aneh. Ada yang diganti perempuan badannya. La ilah. Saya istighfar ngelihatnya. Makanya kemarin teman saya datang, saya buka, males saya Ustaz buka HP. Kenapa? Keluar Gus lagi. Allah. Iya, ngebuka TikTok Gus keluar. Kan gitu. Naudzubillahimin. Nah, kita belajar di situ. Ambil yang baiknya, ya, bahwa mudah bagi Allah merubah keadaan. Kan kita lihat, umroh beliau dapat, subhan. Iya, dapat duit juga tuh. Ya, disitulah Allah menggerakkan manusia. Ya, maka jangan gampang buat kita merasa hebat di dalam diri. Mudah-mudahan kita jauh dari rasa hebat. Amin ya Rabbal. Kemudian bersyukur nikmat rizki, bahwa Allah yakin tebarkan rizki yang indah kepada kita. Selama masih hidup ini pasti sudah ada jaminannya. Kemudian bersyukur nikmat hidup. Yuk, hidup ini kita gunakan untuk berbekal diri menuju perjalanan yang jauh, yakni menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan mengitu kata Nabi, Bu, kalau ibu dapat nikmat yang enak, alhamdulillah wa binikmatillah. Ya, jangan hanya alhamdulillah. Kalau bisa disempurnakan, segala puji bagi Allah dari segala kenikmatannya. Kalau ada hal yang kurang senang, ibu pengen sesuatu tapi belum tercapai, ucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan. Mungkin lagi ditangguh, belum sampai waktu
waktunya, maka harus tetap bersyukur. Salawat salam mari kita sanjungkan ke hariban alam baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan syafaatnya, beliau punya keistimewaan namanya syafaatul uzmah, syafaat yang besar yang setiap umatnya akan diberi dari air minum telaga Kautsar. Nah, makanya itu ya. Mudah-mudahan ini tercatat akan masuk surga. Amin ya rabbal. Hadirin Alhamdulillah. Siang ini kita hadir di rumah Bapak Haji Nur Apreni. Agak susah ngomongnya saya. Effendi aja ujungnya. Bapak Haji Pepen lah ya, gitu aja ya. Biar enaknya. Beserta Ibu Haji Uud. Ya. Bu Uud. Haji Uud. Hadir di tempat ini dalam rangka tasyakuran sekaligus mohon doa. Bu. Yang putri beliau sedang melakukan ibadah safar umroh, melakukan umroh ke tanah suci Mekah. Subhanallah. Ya, saya kira belum berangkat ini. Tahunya sudah di perjalanan. Ya, sudah berapa hari? Sudah di Jeddah. Subhanallah. Ya, beliau sedang melakukan umroh. Syukuran orang tuanya, mohon bantuan doa agar beliau berangkat selamat, pulang selamat. Predikatnya la'allakum tattaqun, takwa. Karena mabur itu takwa, Bu, maknanya. Yang mampu memelihara diri dari kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bu, di dalam Islam memiliki 5 rukun sebenarnya. Pertama, rukun Islam itu apa? Bu, sah Islam orang baru disebut Islam kalau satu rukunnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi dengan makrifat mengenal Allah, idrakun jazimun bihaisul la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwaffiqul lil waqi'i nasiun ang dalilin melongo unyin. Nah. Iya, ora weruh itu nih. Yang namanya ma'rifatun ilallah, idrakun jazimun, mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kagak? Gimana nemuinnya? Ibu sakit? Ada? Mana? Rasanya ada. Kalau dipukul ada rasa sakit, bagaimana lebih lagi tentang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman Islam harus meyakini bahwa aku bersaksi kecuali Allah, sembahannya sehari semalam 5 kali. Subuh, betul? Sudah subuh? Tepat waktu? Jangan-jangan jam 8? Oh enggak, alhamdulillah. Subuh 2 rakaat, betul? Gak usah ditambah-tambahin walaupun kuat. Karena aturannya nggak boleh dikurang, nggak boleh ditambah. Duhur 4 rakaat, sudah? Tadi yang suami Jumatan, ibu duhuran, betul? Sudah? Nggak usah dikurangi, nggak usah ditambah-tambah, cukup segitu aturannya. Nanti asar datang, nanti maghrib datang, nanti isya datang. Ada yang nanya sama saya, kok Ustadz, kenapa maghrib 3? Ya Allah, tanya sama Tuhan lah. Karena yang bikin aturan Allah, bukan saya, betul? Iya, gitu. Kadang-kadang manusia itu begitu, kok. Iya, nanyanya aneh-aneh. Iya. Aturan Allah yang buat, ya sudah, kita hamba hanya taat, betul? Disuruh subuh 2, ya 2 aja. Walaupun kita gagal, saya mau pengen nambah, gak usah. Tidak, bukan masakan Padang. Itu aja, jalankan karena Allah. Itu makrifat, idrak, mengenal diri kepada Allah bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, disembahnya sehari semalam 5 kali, 17 rakaat. Tuh, begitu. Itu dulu. Asyhadu alla diucapkan dalam 5 kali sholat kita, betul?
Pertama syahadat, dua sholat. Tuh, aqimus sholah. Yang namanya aqimus sholah tuh, Bu, satu, jaga wuduknya. Wuduknya yang bagus. Dua, jaga sunnahnya. Pahala pengen dapat 7, betul? 27 itu nggak konyong-konyong berjamaah doang. Pahala 2 itu harus dirangkum melalui wudhu yang baik. Satu, dua, sholat sunnah qobliyahnya, sunnah ba'diyahnya. Kemudian ada yang namanya apa? Waktunya. Kapan sih waktu sholat? Kapan sih akhir waktu sholat? Harus ibu tahu. Jangan sholat duhur jam 11. Saking gagahnya sholat duhur jam 11. Jangan ini, ada waktunya. Walaupun niatnya baik, tapi kalau waktunya belum pas juga tidak boleh, betul? Itu namanya. Kemudian apalagi bacaan sholatnya. Bacaannya itu diperbaiki. Mana yang sunnah abad, mana yang sunnah hayat, mana yang menjadi rukun sholat. Ada yang tidak boleh ditinggalin. Niat, takbir, berdiri, Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, tumakninah, sujud, tumakninah. Betul? Itu 17 rukunnya. Jangan ditinggalkan. Itu rukun. Karena kalau tinggal, batal. Tuh. Nanti tergantung. Boleh berdiri, nggak mampu, boleh duduk. Kan begitu. Ilah mainnya. Namanya ilmu ilah. Ya, ilmu istisna kalau dalam ilmu alat. Namanya ilmu pengecualian. Atau yang disebut ilmu duroroh, ilmu kesusahan, kan gitu, ya. Jadi gitu. Nah, harus apa lagi? Gerakannya yang bagus. Tuh, pengen dapat pahala sholat yang aqimus sholah, itu harus gerakannya bagus. Maka sholat Nabi cepat tapi sempurna. Ingatin, sholat Nabi cepat tapi sempurna. Nabi nggak manjang-manjangin, nggak doyan, Bu, manjang-manjangin. Karena Nabi mengatur tentang syariat. Ada hukum untuk berusaha kehidupan alam dunia. Nabi itu cepat tapi sempurna sholatnya. Apanya? Gerakannya, rukuknya, berdirinya, sujudnya, bangun sujudnya, duduk tawaruknya, duduk iftirasnya, tahiyatnya, salamnya diatur. Itu pahalanya mencapai 27. Subhan. Nih, pertama Islam itu syahadat, 2 sholat, 3 zakat. Tuh, sebelum haji, sebelum umroh, ingatin, jangan berangkat haji, jangan berangkat umroh, sebelum zakat dulu. Tuh, Bu. Tuh. Jangan dulu berangkat haji. Siapa yang nerima zakat? Karib kerabatmu dulu. Tuh, cari saudaramu yang fakir dan miskin. Saudara dulu yang ditolong baru orang lain. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba. Tuh. Ya, berbuat baiklah kepada saudara kandungmu terutama. Kalau jangan sampai kita menjadi fitnah, berangkat haji saudara kita masih susah makan. Tuh. Sedekah dulu. Tuh, dari harta kita sebelum berangkat haji, zakat dulu. Tuh. Gimana kalau ngutang? Salahmu. Ngapain umrah ngutang, haji ngutang? Kan ini salah kita. Nah, ya kalau bak pulang umrah akhirnya tagihan. Hai, kasihan. Iya. Ini nggak berangkat, nggak jadi zakat, nggak ngutang. Ah, zakat kerjakan. Ya, kepada siapa? Karib kerabat yang paling dekat dulu. Baru yang lain, betul. Ada anak yatim, ada fakir miskin, ada Ustaz Sofyan. Gitu. Iya kan gitu, 10 saksmen. Kan lumayan. Ya kan begitu. Ya kan masuk kalau saya. Sekarang dulu terakhir buat saya. Nah gitu. Nah itu. Nanti dulu haji umroh, Bu. Sebelum kerjakan dulu zakat. Wajib atau sunnah. Karena zakat itu berdua. Zakat wajib, zakat sunnah. Kalau zakat wajib ngitung nisab dari harta ibu punya. Kalau harta emas ibu 72 gram, wajib zakat 2,5 gram. Tuh. Banyak ini emasnya. Nah itu. Iya. Gitu. Iya. Iya. Gitu. Emas-emas itu.
Ya, selain perhiasan yang dipakai anting, selain cincin, selain kalau emas yang tersimpan. Tuh, itu yang wajib dizakati. Terhitung nisabnya 72 gram. Kalau 72 gram berarti ibu sudah berhak nisab zakat 2,5 gram. Kali lipat aja ke atasnya kalau nambahnya. Kalau duit ya hitung. Tuh, kan gitu. Ya. Itu hitung emas. Itu hitungan padi, hitungan jagung main lagi. Jadi semuanya ada aturan. Kalau zakat sunnah sekedar sedekah atau infak sesuai kemampuan. Maka sebelum berangkat haji umroh, sedekah dulu, infak sunnah dulu untuk menggapai perjalanan yang barokah. Kenapa? Biar lidafil bala bijal beres. Biar haji umrohnya mendapatkan keberkahan, berangkat dengan jauh dari musibah, sehat badannya, aman di perjalanannya, pulang ditambah berkah rezekinya. Dalam hadis sahih dalam kitab Bukhari dan Muslim disampaikan Rasulullah, jangan khawatir karena umroh dan haji itu tambah miskin. Nggak ada, kata Nabi. Kalau lillahi ta'ala, kalau memang menjalankannya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian apa lagi? Sudah syahadat, sholat, zakat, puasa. Nah, nanti dulu hajinya, nanti dulu umrohnya, puasanya ditambal dulu. Khawatir di sana jadi balasan. Karena tanah di antara tanah tempat balasan adanya di tanah Mekah. Kalau di tanah kalian enggak, sama aja. Makanya dosa-dosa harus dihapus-hapus dulu. Sebelum berangkat umroh, sebelum berangkat haji. Tuh, makanya kalau mau berangkat, mohon maaf dulu dengan orang tua kalau anak. Ada saudara, kumpulkan saudara. Kalau nggak bisa ya datang ke saudara. Maafkan saya takut khilaf salah dalam perkataan. Betul? Kenapa? Puasa kita dengan Allah, khawatir dosa dengan Allah, dibalasnya di tanah suci Mekah. Dosa kepada manusia, dibalasnya di tanah Mekah. Karena salah satu tanah balasan adanya di tanah Mekah. Maka ada dulu tetangga kami berangkat haji, maaf beribu maaf, nggak bisa jalan, borok bolong kakinya. Ngapain? Kerjaannya tukang main kiu-kiu dulunya. Jadi kakinya belonyot, Bu. Sampai di tanah Mekah bolong-bolong. Persis gambar 6 kiu-kiu itu gambar gapleh. Dosanya dibalas di sana. Kemudian sempat dikabarkan mati. Tuh. Na'udzubillahi min. Banyak sekali orang-orang bercerita. Kalau saya belum bisa cerita karena belum nyampe di sana. Itu salahnya. Dulu hampir dapat, gagal juga ada yang ngerobot punya saya. Iya, dulu belum rezeki namanya. Ya sudahlah, nggak apa-apa. Padahal udah yes-yesan dulu itu. Ya, ya sudahlah. Jadi gitu, Bu ya. Awas, sebelum berangkat dosa-dosa itu dihapus-hapus dulu. Karena mohon maaf dulu ada banyak orang cerita pulang haji susah. Ceritanya nggak enak. Ada yang hampir mati. Ada yang cerita nikmat, Ustaz saya luar biasa. Kok kayaknya jalan itu gampang. Itulah orang-orang yang karena Allah bersih sebelum berangkat. Maka sebelumnya banyak istighfar. Suami istri harus bermaaf-maafan dulu, saling mengikhlaskan dulu dengan orang tua, sing ridho orang tua dulu. Kenapa? Karena itu yang akan bisa jadi balasan yang ada di tanah suci Mekah. Balasan gampang, sakit ada, tapi ketika di tanah Mekah sehat, subhanallah. Ada itu. Benar. Saya waktu sempat dipanggil dengan anak keluarganya, mohon doanya Ustaz. Ayah saya tiba-tiba jatuh sakit sekarang ini. Tapi dia maksain berangkat. Apapun yang terjadi, serahkan kepada Allah. Kata dia, saya pengen berangkat. Kalau mundur lagi, nggak tahu kapan lagi. Kata begitu.
Kalau toh ajal, biarkan saya mati di tanah Mekah. Subhanallah. Ditampai di tanah Mekah, kata dokter ini kalau bisa nggak usah. Jauh kemungkinan bisa melaksanakan ibadah haji. Tapi sampai di tanah Mekah, itu temannya cerita dengan saya, Ustaz, subhanallah. Sampai di tanah Mekah itu gagahnya luar biasa. Tuh, Allah menjanjikan. Kenapa? Karena di dalam hatinya memiliki keyakinan pengampunan. Dia yakin akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka puasanya dibenerin dulu, Bu. Gitu ya. Kenapa? Begitulah di antara banyak kisah yang ada di tanah suci Mekah. Kenapa? Karena memang tanah Mekah itu tanah yang disucikan oleh Allah. Tanahnya, bukan orangnya, mohon maaf. Kalau orangnya ya kayak kita lah, nggak jauh beda. Bu ya, kalau karena Mekah itu rame ya wajar, karena pusat ibadah umat Islam berada di tanah Mekah. Jadi kalau bicara masjid di tanah Mekah nggak bisa kita bawa ke kampung kita, karena seluruh negara Islam meyakini kesanalah kiblatnya terakhirnya ya. Jadi masuk dari negara Indonesia yang tiap bulan, tiap minggu ya wajar rame terus. Iya, orang Mekahnya ya juga sama kayak kita, sibuk dagangan ya, kan gitu. Gitu. Apalagi yang udah orang Indonesia, konon katanya kalau yang berangkat haji umroh orang Indonesia, orang-orang sana seneng karena orang Indonesia doyan katanya yang udah ke sana, tapi nggak tahu bener apa kagak. Bener, Bu, masya Allah ya, nggak apa-apa namanya hidup ya. Iya. Oh, terakhir baru haji. Tapi dalam hadis itu ada manis tato'a ilaihi sabila. Tidak mutlak hanya haji. Kata Allah tidak. Tapi di ujungnya manis tato'a ilaihi sabila. Man bagi mereka. Manis istato'a yang mampu. Dalam ilmu fikihnya mampu satu. Mampu secara fisik badan. Sehat badannya. Dua, sehat secara finansial. Ada biaya berangkat, ada biaya yang ditinggalkan di rumah. Rumahnya sudah layak. Lah ini rumahnya maaf, AC ini keliling, ulai lehuk kuku. Sibuk pengen haji, pengen umrah, belum wajib. Maka kata ulama yang sudah terkena wajib haji, bagi mereka yang rumahnya sudah layak, huni maksudnya layak. Ya, rumahnya yang sudah layak, yang bagus, artinya layak itu tidak kesusahan, kalau hujan dia aman, betul? Gitu. Pakaiannya ada, dia sudah punya pakaian layak, sederhana cukup, bukan mewah, layak dipandang orang. Tuh, anak-anaknya sudah ada bekal di rumah. Jangan sampai ibu berangkat haji modal jual tanah. Tanah memang cuma itu dia. Nah repot. Tanah yang nggak lebar, nggak banyak, dijual untuk haji karena ngejar haji. Belum wajib. Betul. Karena belum wajib. Awas. Ujung ayatnya, ujung hadisnya, bagi mereka istato'a yang mampu badan sehat, secara fisik badan kuat, memiliki keyakinan kuat, kemudian secara harta dia mampu untuk berangkat bayar kendaraan kapalnya, bayar penginapannya, betul? Kalau di sana ditandu bayar tukang tandunya, tuh bahasa ulama tuh, ya biaya makan dia di sana, artinya hitungannya mampu membayar. Ustaz, saya maksain mau jalan, ya los, mubah itu hukumnya, bukan wajib, bukan awas, bukan wajib, bukan sunnah. Kalau maksain mah terserah ente. Agak buyah katine, pengen capek. Aisyah mau dari Merak Latung nyak gelebung bulu lapah takone jak di Wenda berangkat dia cakap lapah cukut berangkat dari sini ke Bakau nebeng ke kapal nanti jalan ya los. Atau naik ke laut naik pengampang perahuan. Iya, antara hidup sama mati. Ya sudah. Kok maksain amat? Nah, kan gitu. Ya, aman di perjalanan, sedang tidak terjadi bencana alam. Tuh, kata ulama mah. Wajib kalau aman, tapi tidak terjadi perperangan di negara itu yang akan dilewati, tidak terjadi peperangan. Lewat negara yang sedang terjadi peperangan,
kemudian kata negara itu tidak boleh lewat, maka hukumnya tidak wajib. Tuh. Haji besar, umroh dihitung haji juga, walaupun hajinya disebut haji asgor. Haji apa? Jangan haji nasgor. Nasi goreng. Haji asgar. Haji ke? Boleh tidak disebut haji? Boleh. Nggak apa-apa panggil Bu Haji. Karena rukunnya cuma satu yang nggak ada. Wukuf di Padang Arafah. Kalau niatnya sama, betul. Di tapal batas mikot makan nih masing-masing. Ada dari Jeddah, kan ada mikot Yulablam, ada mikot Bir Ali namanya. Macam-macam ya. Nah, kalau Indonesia mikotnya dari mana Ibu Haji? Kemarin dari ini. Kalau dari Jeddah? Bir Ali. Oh, di Bir Ali. Ya artinya ada di kan gitu, Bu. Kalau saya ini tahu ilmunya tapi belum jalan. Jadi gitu. Mudah-mudahan nanti jalan. Amin. Ya. Siapa tahu ada yang mimpi nanti malam haji umrohin saya. Oh. Iya. Ya kan nggak tahu rezeki mah dari mana datangnya, Bu ya. Makanya saya bilang hidup itu harus pesimis. Apa optimis, bukan pesimis, optimis. Nah, pesimis mah rendah dia keyakinan. Tapi harus optimis. Jangan bilang nggak mungkin. Allah maha mungkin. Allahus somad. Kan disampaikan Allah itu maha mendengar. Sah 3 tanya. Ya. Jadi gitu, Bu. Paham? Nah, awas. Hadis dalam sebuah hadis, carilah 4 doa dari 4 orang. Bu, kalau pengen makbul Ibu punya hajat, cari dari 4 golongan doa orang. 1, orang yang haji harta yarji. Di antara doa yang sangat Allah anjurkan kita cari, mintalah doa dari mereka yang berangkat haji atau umroh. Karena doa mereka dari mulai berangkat sampai pulang kembali sangat dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu Haji Uud titip sama beliau, sama Nakanda ya, sama Dinda, Nadila, Sofia ya. Tuliskan dulu Ustadz Sofyan Ponpes Nurul Huda di Raudhoh. Doakan saya bisa ke sana, doakan pondok pesantrennya berkah. Itu aja, nggak usah banyak-banyak. Ya. Doakan saya bisa ke sana, titip salam saya. Karena boleh lagi, Pak. Makanya kalau belum berangkat, saya mau titip langsung. Berhubung ini sudah berangkat, SMS kan. Bisa SMS-an nggak sih? Bisa. Iya. Saya bisa nomor WA-nya. Wah, nantilah. Iya. Ya, gitu. Insya makbul. Doa orang umroh itu dijabah, Bu. Hatta yarji sampai dia pulang. Kata ulama mah, hari ke-7 dari 1 sampai 3, 7 hari, 15 hari, 40 hari, sampai 100 hari. Ada yang bilang ulama berkahnya doa orang yang haji dan umroh sampai 1 tahun. Subhan. Jadi kalau orang pulang umroh, pulang haji, nanti datangi. Tapi nanti sudah selesai dia istirahat. Kecuali keluarganya yang nunggu ya. Tunggu dia datang, tapi istirahat dulu. Kalau kita bukan keluarganya. Kalau tetang nanti, kenapa? Takutnya capek. Udah capek dia, lah orang datang. Nagih sejadah. Iya. Oh iya. Tapi kan harus kasihan, dia sedang capek, badannya harus istirahat. Kita datang mengganggu juga. Terlalu. Artinya biarkan dulu seling 1 hari atau dia sudah ukuran istirahat. Baru datang. Cari berkahnya. Insya Allah. Apa yang berkah? Tangan mereka. Doa mereka. Kata Nabi. Tangan orang haji umroh itu berkah. Pakai datang disalam. Disalam. Masya Allah. Ini. Karena dia tadi memegang Hajar Aswad. Betul? Dia di sana melambaikan dengan Hajar Aswad. La ilaha. Dia talbiyah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Itu lain. Kalau perempuan enggak usah kenceng-kenceng sunahnya. Kalau laki-laki sunah yang keras. Nanti lari sa'i Safa Marwah. Iya, 1 pelan. Nanti kalau sudah 3 ke 7, 4 agak kenceng dikit, ngicrik namanya.
Sa'i itu lari kecil. Nah, agak gini larinya. Tuh. Ya, tapi gitu. Kalau bagaimana hitungannya? Kalau jalan satu langkah itu 3 kaki. Tuh, kalau jalan 3 kaki, 1, 2, 3. Gitu. Ya. Kalau bisa demikian. Itu sunnah-sunnahnya. La sofa marwah, sofa balik lagi. 7 kali bolak-balik. Paham? Oh, luar biasa. Iya, 7 kali, Bu. Ya. So, nanti ada tawaf, betul? Ada tawaf kudum, ada tawaf ibadah, ada tawaf wada, ada tawaf selamat datang, penghormatan, ada tawaf ibadah, ada tawaf selamat tinggal, betul? Dada. Nah, itu kan diajarkan dalam manasik ya. Tuh. Kalau toh doa, nggak usah terpaku di doa yang ada di dalam buku manasik. Ditumbur orang. Oh, gopu. Kita. Baru mau buka ditumbur orang, mati kita nanti. Iya, nggak usah. Doa yang ibu punya. Doakan keluargamu. Doa yang kawarid, kata Nabi. Doa yang kamu ada dalam batinmu. Doakan anakmu. Doakan keluargamu. Doakan orang-orang yang dekat dengan kamu. Tuh, makanya saya pengen didoakan nanti itu. Biar jadi dekat maksudnya. Kan dekat gitu, Bu ya. Bu Haji ya. Titipkan benar-benar Ustadz Sofyan bin Mandok Radeniti Zaman. Wah. Iya, itu. Doanya dua aja nggak usah banyak-banyak. 1 terkait saya, mudah-mudahan saya bisa ke sana. 2, pesantren Nurul Huda berkah. Itu aja, Bu ya. Karena hadapannya itu. Ya. Cari doa mereka. Jadi gitu. Makanya kalau orang ibu mau berangkat umroh, panggil saya. Gitu. Panggil apa? Pengajian. Sekaligus minta maaf. Tuh, mohon maafkan saya. Namanya kita manusia khilaf salah. Mengaku salah itu lebih baik daripada nggak pernah ngerasa salah. Kan gitu. Pengakuan aja, walaupun belum tentu salahnya ada ya. Kan gitu. Kenapa? Karena doa-doanya. Orang yang datang minta didoakan. Orang yang datang juga minta didoakan. Tuh. Kita minta doa beliau didoakan. Inilah Islam. Makbul. Maka doa beliau yang sebenarnya lebih makbul ternyata. 2. Doa orang yang makbul di hadapan Allah. Siapa dia? Orang yang marid hatta yasfi. Kata Nabi, carilah doa dari orang sakit. Bu. Kalau ada orang sakit, datangi. Doakan. Minta doanya lagi. Karena doa yang mustajab setelah haji dan umroh adalah doa orang yang sakit. Tuh. Kemudian jangan lama-lama nengoknya. Dia mau istirahat. Ini lama betul ngong ceritanya. Ya ceritanya kemana-mana. La ilah. Jangan lama-lama kata Rasul. Kalau dalam kitab Ahlakul Banin juz salis bab 3, nengok orang sakit jangan terlalu lama kecuali orang itu memang senang yang sakit ketika ibu kelihatan muka dia. Senang kan? Kalau dilihat mukanya aduh. Nggak enak. Ya artinya nahan sakit jangan terlalu lama. Kenapa? Bahaya. Ya, bahaya untuk kita juga. Apa? Ada jin yang memindahkan penyakit. Tuh. Maka doakan dia segera sehat. Jangan ditakut-takutin. Kalau nengok orang sakit, ibu sakit apa? Kanker. Wow. Ya Allah. Nggak lama lagi. Ya, nggak jangan. Orang yang sedang sakit itu batinnya lemah, harusnya disemangati. Semangat, harus sehat. Ibu yakin sehat. Ada Allah Subhanahu wa taala gitu. Jangan dibilang kemarin tuh Bu, tetangga saya sama. Udah nggak ada sekarang. Oi. Tambah pucet itu yang sakit. Nengoknya dengan baik ya. Dengan doa yang baik, minta doa dia. Ibu doakan bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Allahumma ya Allah hasil maqasidana, Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya syafi'. Kalau nggak bisa ya sudahlah Fatihah kul hu falaq nas itu bacakan ya Allah. Kalau ada air ambilkan air kata Nabi bismillahirrahmanirrahim kul Allah
Katanya aus. Tuh, diminumin sama orang sakit. Doa ruqyah ibu, doa buat sehat dia. Tuh, ibu juga minta doanya. Bu, doakan juga saya. Mudah-mudahan sehat. Anak saya bu lagi begini. Tuh, jangan hanya dia yang didoain. Minta, karena kata Nabi, doa di antara makbul. Man marid hatta yasfi. Orang yang sakit sampai dia kembali sembuh atau ketetapan takdir Allah. Tuh, paham? Jadi kalau nengok orang, cari doanya, doakan dan cari doanya, biar ibu dimakbul doanya. Kemudian apalagi yang ketiga, doa yang dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala, doanya orang musafir. Bu. Jadi kalau ada orang musafir, ya, didoakan, cari doa mereka, ya. Doa orang musafir itu makbul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Cari doa orang-orang yang demikian. Supaya apa? Supaya barokah. Yang berangkat haji didoakan sehat, kita dapat bagian doa juga. Yang sakit didoakan sehat, kita dapat doanya juga. Yang sedang di perjalanan, artinya musafir, ibnu sabil, didoakan, dapat pahala doanya. Tuh. Biar berkah hidup ini. Supaya kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kembali terkait umroh tadi. Sudah saya sampaikan, umroh wajib bagi orang yang mampu. Ada ulama mengatakan itu wajib umur hidup sekali. Sunnah mengulanginya 5 tahun sekali. Jangan setiap tahun. Walaupun ibu kaya, mampu. Tidak disunahkan setiap tahun berangkat, kecuali tukang haji. Travelnya. Kan gitu. Kalau kita jangan siapa? Ada keluarga, ada yang lain, ada yang setelah 5 tahun baru sunnah mengulangi haji lagi. Jadi 5 tahun sekali, Bu. Maka hati-hati nih, yang sudah kaya, sudah mampu, masih banyak alasan. Belum ada panggilan. Terus siapa yang manggil? Allah yang manggil. Iya. Kalau udah belum ada panggilan, siapa yang manggil? Daftar juga kagak. Betul. Ya, artinya kalau yang sudah mampu, menurut tadi kaidahnya, dia sudah sehat, badan sehat, tidak berpenyakit, mohon maaf, menurut kesehatan dokter aman, sehat, apa penyakitnya tidak terganggu. Kemudian di perjalanan dia aman, tidak ada huru-hara, tidak ada bencana, bisa membiayai pembeli apa namanya berkat apa namanya itu perjalanan biaya dia. Sekarang umroh berapa, Bu? Oh, macam-macam. Paket A, paket B. Ada yang 27. Oh, ada 295. 3. Oh, ada yang makin tinggi. Ada yang plus-plus kayaknya. Iya. Licin banget kalau plus-plus tuh ya. Iya, umroh plus-plus. Kan licin, Bu. Iya. Semakin tinggi semakin plus. Artinya, ya ada yang 27 ada. Tuh. Iya, 29 ada, 3 sekian ada. Mau ratusan juga ada. Iya, kayaknya sampai di sana semuanya beres. Ya, artinya cukup ada. Tapi yang di rumah ada. Dan sampai ramulang, maaf. Ayo, tugaklah mulang biasa mak beli lagi. Ada. Ya, nah itulah Islam, Bu ya. Bu. Yuk, minimal niat dulu. Kalau toh mampu monggo. Khawatir kita mati sudah terhitung kaya, Bu. Khawatir kita mati padahal kita mampu. Maka kalau ibu mati, ibu sudah mampu haji, anakmu tidak boleh membelanjakan hartanya. Tidak boleh dibagi waris sebelum dia berangkatkan emaknya badal haji. Tuh. Sudah disampaikan dalam kitab apa Sulamu Taufik disampaikan ya, wajib hukumnya harta peninggalan mayit. Kalau dulu mayitnya sudah terhitung mampu haji. Ya, mampu dihaji. Belum berangkat haji, belum berangkat umroh, maka tidak boleh dibagikan warisan. Sebelum dia bayar hutang, kalau punya hutang.
Sebelum dia bayar wasiat, kalau dia mati punya wasiat. Sebelum dia bayar badal umroh atau hajinya. Tuh. Jadi dia kalau sudah begitu, baru hajinya dibayar. Dibadalkan namanya. Maka badal hajinya. Paham? Mudah-mudahan ya. Tuh, khawatirnya kita mati, anak nggak ngerti, Bu. Tahu-taunya segitu is dead. Iya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Anak berebut. Nah, ini yang khawatir. Kita dalam kubur punya pertanggungjawaban berkaitan jadi orang Islam rukun yang nomor 5. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakannya. Amin. Allahumma amin. Kul pertama amalkan kul huwallah, kul falakun nas. Terakhir surat Tanah. Kan gitu, jadi lebih gampang. Amalin kulhu, amalin kul falak, amalin kunas. Terakhir suratnya surat sertifikat tanahmu. Insya Allah. Ya artinya butuh modal, nggak cukup hanya doa, ikhtiarnya harus ya. Nah tapi begitulah adinun yusron, Islam itu mudah, nggak pernah susah. Kita yang ngitungnya. Kalau kita buat susah, susah Islam itu. Kalau buat apa mudah, mudah Islam itu. Demikian yang dapat saya sampaikan berkaitan umroh hari ini. Mudah-mudahan Nakanda atau Dinda Nabila Sofia binti Haji Muhammad Nur Epren atau Pak Haji Deden, mudah-mudahan apa yang dicapai diniatkan kabul, amin. Beliau segera dapat jodoh ya yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala, predikat umrohnya menjadi niatan ibadah terindah, amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanya Ibu? Ada yang mau ditanyakan, silakan Ibu. Pak Ustaz tanyanya. Saya Pak Ustaz. Siap. Waalaikumsalam. Tentang badal. Ya. Waktu kemarin saya umroh, kan kita itu di Jakarta ada badal umroh. Nanti itu kalau badal di situ 2 juta berapa gitu. Nanti di sana kita sama-sama mengumrahkan karena ada murtad. Ternyata pas kita sampai sana cuma kita doang itu Pak Ustaz. Tidak tercatat atas nama badal orang tua saya. Bagaimana itu Pak Ustaz? Baik. Jadi begini, ada yang memang bayar, ada yang memang anaknya jalan. Berarti boleh anaknya langsung umroh, muter lagi badalkan, boleh, walaupun tanpa sertifikatnya. Kemarin kalau enggak, Hah? kami tidak. Cukup ibu saja. Jadi saya bayar sendiri untuk orang tua saya kemarin ibu bayar. Oh, ibu bayar, tapi tidak ada yang jalan. Tidak ada. Lah. Dan tidak dapat sertifikat. Oh, alah. Nah itu tanya sama itunya, itu duit namanya. Kalau itu duit tuh. Ya, tanya sama travelnya. Belum. Kalau itu belum terhitung badal berarti. Makan saya tadi tuh, kok kemarin kita ada badal ya, tapi kita jalan sendiri. Nah. Sama jalan sendiri, tidak ada, Bu, kita badalin ibu dulu kan dia. Saya kira ibu selesaikan dulu, kemudian ibu badalkan ibunya. Boleh. Kalau itu boleh. Kalau bayar berarti ya tanya sama tukang badalnya, tukang ininya, sama travelnya. Ya, nah inilah kadang-kadang Bu ya. Iya. Ya, tanya sama travelnya Bu ya. Jadi gitu, pahami badal Bu ya. Ada badal haji anaknya yang berangkat. Jadi anaknya berangkat haji badal, tapi anaknya tidak dihitung haji Bu. Ya, kalau anaknya yang berangkat, saya ajalah yang berangkat, badal mak saya. Badal ayah, maka ayahnya yang haji, anaknya tidak dihitung haji, walaupun anaknya yang berangkat. Namanya badal, pengganti. Paham? Kalau haji kan dia rukunnya sekali lewat, Bu. Nah, kalau umroh bisa menyelesaikan. Ya, badalkan dia. Nah, itu. Artinya kalau kita bayar sertifikat badal haji, berarti ada yang dari travel itu yang memberangkatkan hajinya. Nah, itu. Mudah-mudahan begitu tidak Ibu dan demikian Bu ya. Insya Allah. Jadi begitu. Ya, paham Ibu? Paham? Astagfirullah ya. Siap. Ada lagi? Bu, ayo Bu. Yang nanya-nanya Bu.